Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melisa Mentari dengan NIM C1C021172. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah yaitu akuntansi syariah bersama dengan Bapak Wirdi Eka Putra. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertama di mana kita akan membahas berkenaan dengan akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dengan akuntansi, serta juga perkembangan transaksi syariah. Untuk itu, kita langsung kepada materi yang pertama. Kita akan masuk ke materi yang pertama yang membahas tentang akuntansi syariah. Sebelum lebih jauh, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari akuntansi syariah itu sebenarnya apa sih? Secara terpisah, kita dapat mengartikan dari mulai akuntansi dan syariahnya. Nah, kalau akuntansi itu dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu kemudian syariah itu apa? Nah, syariah itu secara definisi bebasnya ya dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana aturan tersebut untuk dipatuhi oleh umat manusia untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan di dunia. Nah, jadi secara singkatnya akuntansi syariah itu dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan ataupun sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mengacu kepada beberapa orang nih, salah satunya adalah Adnan M. Akhyar dari bukunya Akuntansi Syariah tentang arah, prospek, dan tantangan. Nah, di situ beliau menjelaskan bahwa akuntansi syariah itu merupakan akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau al-falah, serta mengenal penuh mengenai kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, juga kepada individu yang berkaitan di dalam kegiatan-kegiatan dengan ekonomi seperti itu, sebagai sebuah sarana ibadah. Nah, badan yang mengeluarkan standar akuntansi syariah ini yaitu adalah AAOIL, di mana badan ini didirikan pada tahun 1991. Nah, berikutnya ini adalah prinsip-prinsip dari akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah ini adalah sebuah aturan umum atau keputusan umum yang diturunkan dari tujuan laporan keuangan dan konsep akuntansi syariah yang mengatur berbagai teknik akuntansi syariah. Nah, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Yang kedua adalah prinsip konsistensi atau consistency principle. Yang ketiga adalah prinsip dasar accrual basis principle. Yang keempat adalah prinsip nilai tukar yang sedang berlaku atau exchange value general level price. Yang kelima adalah prinsip penandingan atau matching. Nah, berikutnya itu adalah tujuan dari akuntansi syariah. Apa sih sebetulnya tujuan dari akuntansi syariah ini sendiri? Nah, kita dapat jelaskan di sini ada 3 tujuan dari akuntansi syariah. Yang pertama itu adalah untuk menentukan hak juga kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua itu adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga itu adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan juga kegiatan usaha. Nah, lalu bagaimana dengan hubungan syariah Islam dengan akuntansi? Nah, kita akan membahasnya. Jadi kita flashback dulu nih ke beberapa tahun ketika zamannya Rasulullah nih. Nah, jadi praktik akuntansi pada zamannya Rasulullah itu dimulai berkembang itu saat ada perintah Allah yang turun melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai. Nah, itu kalian bisa cek di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam hal ini perintah Allah itu untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen atau bukti transaksi. Nah, dari sini juga akhirnya telah bukti-bukti transaksi untuk sebuah kelengkapan seperti itu. Nah, kalau kita mengutip dari bukunya Zakaria tahun 2019, ketika kita menghadapi masalah muamalah kontemporer, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip
dan filosofi dasar ajaran Islam dalam bidang akuntansi, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Islam itu memiliki masalah syariah yang dipatuhi semua umat, maka wajarlah kalau misalkan masyarakat itu perlu memiliki lembaga keuangan dan akuntansinya sesuai dengan landasan agama. Nah, dijelaskan juga oleh Hamid, ia mengemukakan dua hal. Yang pertama itu adalah Islam itu sebagai agama yang memiliki aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan, seperti contohnya saja mengatur tentang fee interest banking system, dan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula untuk dapat mengakomodasi ketentuan syariah. Yang kedua, kalau ada berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal itu sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam itu adalah sebagai agama yang melampaui batas di negara, sehingga Islam itu mendorong bagaimana internasionalisasi juga harmonisasi dari si akuntansi ini. Nah, materi berikutnya itu adalah tentang perkembangan transaksi syariah di Indonesia. Jadi ini ada beberapa periodenya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah periode sebelum tahun 2002. Nah, pada tahun 1992 itu kan sudah beroperasi Bank Muamalah, yaitu sebuah bank yang secara syariah seperti itu ya. Nah, walaupun sudah ada bank syariah, namun pada saat itu di tahun 2000, periode sebelum 2002 itu belum ada PSAK yang memang mengatur tentang akuntansi syariah ini gitu. Jadi kita masih mengacu kepada PSAK 31 itu tentang akuntansi perbankan. Nah, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya karena ada paragraf-paragraf tertentu yang secara prinsip syariah itu tidak diperbolehkan, seperti misalkan itu adalah perlakuan akuntansi untuk kredit seperti itu. Nah, berlanjut di periode berikutnya itu tahun 2022 sampai 2002 sampai 2007. Nah, itu sudah ada PSAK 59. Nah, di mana PSAK ini mengatur tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Kemudian lanjut lagi di periode ketiga, itu ada di tahun 2007 sampai sekarang. Nah, pada periode ini, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK sebelumnya yang tahun 2002 sampai 2007 tadi, PSAK 59, dan digunakan baik oleh entitas syariah maupun konvensional yang melakukan transaksi syariah seperti itu, baik itu di sektor publik ataupun juga di sektor swasta. Nah, itulah tadi materi-materi yang sudah saya jelaskan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah kita jadi mengerti bahwa akuntansi syariah itu merupakan suatu pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, akuntansi syariah ini merupakan ilmu sosial profetik. Semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah dapat secara normatif dari perintah yang ada di Al-Quran yang digunakan sebagai arah untuk praktik akuntansi, di mana hal tersebut tertuang di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hubungan antara Islam dan akuntansi syariah ini adalah secara tidak langsung Al-Quran itu berperan dalam pengembangan akuntansi modern melalui kajian-kajian yang dilakukan terhadap hukum waris yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, kemudian perkembangan akuntansi dari masa ke masa ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan ideologi agama Islam yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi Islam untuk berkembang, sehingga muncullah akuntansi syariah. Adapun faktor utama pendorong bangkitnya akuntansi syariah ini adalah salah satunya perkembangan lembaga keuangan Islam yang begitu cepat. Cepatnya perkembangan lembaga tersebut dibarengi dengan adanya tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan Islam.